Kami bersyukur kepadamu lewat pujian ini. Engkau mengingatkan kami supaya mata hati kami tertuju kepadamu. Oleh karena kami seringkali dengan mudah terkecoh hanya karena persoalan sepele yang membawa pikiran hati kami ke dalam kesesatan. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar dan memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Saya akan membacakan bagian teks kita hari ini. Saya tidak membawakan PowerPoint untuk Anda. Jadi ini akan membuat saya lebih bebas dan saudara harus terikat dengan teks yang saudara buka. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan 23. Kitab yang rumit sekali saudara-saudara, ya. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, saya lanjutkan pasal 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah mereka perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya diberi judul bebas dari tahayul, ya. Tema bulan Agustus ini semuanya bebas, ya. Bukan bebas bicara, mau-maunya sendiri, bukan. Ini bebas tahayul, bebas dari tahayul. Minggu besok itu bebas dari materialisme, minggu berikutnya bebas dari kesombongan, dan yang terakhir bebas dari percabulan. Nah, saudaraku, di kebiasaan kita ya, kalau angka yang jelek itu angka berapa? Berapa? 15. Oh, situ 15. Situ 13. Lu kok tahu angka 15 sial? Siapa yang kasih tahu? Di hotel lantai berapa yang enggak ada? 4. Terus 13. Terus 14. Jadi kalau lantainya 20 sebetulnya kenyataannya hanya cuma 17. Kenapa lu nipu diri sendiri ya? Ya 13 aja, kenapa? Nah, inilah yang namanya tahayul. Ya.
Kalau dibilang tahayul, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka, ya, kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada dan sakti, tapi sebenarnya tidak ada dan tidak sakti. Itu tahayul. Nah, kalau kita membaca teks kita hari ini tadi, sebetulnya kita memang lebih banyak berbicara bukan hanya tahayul, tetapi juga kita harus bebas dari tradisionalisme, sinkretisme, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan saudaraku, memang di gereja Kolose ini ada sesuatu yang mungkin dipandang sangat mempengaruhi, meskipun sebetulnya masih tidak terlalu kuat. Misalnya ya, ada semacam pandangan yang disebut dengan gnostik. Sebetulnya gnostik itu berkembang di abad yang kedua, sedangkan kitab suci ini kebanyakan ditulis di abad yang pertama awal. Apa itu gnostik? Nah, gnostik itu adalah berasal dari kata Yunani gnosis yang artinya mengetahui. Ya, mengetahui. Jadi gnostik memiliki paham bahwa mereka itu memiliki pengetahuan melebihi yang ada di dalam Alkitab. Dan melalui cara yang mistis mereka bisa mengetahui sesuatu yang tidak dimungkinkan oleh orang lain. Jadi mereka yakin hikmat tinggi, yang rahasia itu, yang tersembunyi itu, tentang asal usul manusia dan sebagainya, mereka punya. Seperti itu. Dan gnostik ini menganggap dan percaya bahwa semua materi itu sifatnya jahat. Jadi yang baik itu cuma roh. Begitu ya. Itu sebabnya sedikit indikasi yang menunjukkan hal itu adalah ketika Paulus mengatakan misalnya di pasal 2 ayat 9 ya. Pasal 2 ayat 9, makanya saya minta Anda membuka Alkitab terus. Di situ dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kenapa dia menekankan seluruh jasmania? Jasmania itu daging, roh, materi. Dan karena ada paham yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu memang datang sebagai manusia dalam bentuk daging, karena dianggap daging itu jahat, maka tidak mungkin Yesus yang mulia itu bisa menjadi daging. Maka muncul yang namanya docetism. Docetisme itu menganggap bahwa daging itu sebetulnya semu. Jadi Yesus itu tidak benar-benar menjadi daging, karena daging tetap jahat, maka dia hanyalah roh. Nah, ini adalah ajaran sesat yang kemudian kalau dikembangkan terus membawa orang Kristen itu tidak lagi menghormati Kristus sebagai yang datang sebagai manusia. Nah, itu sebabnya saudaraku, kalau kita perhatikan di tulisan Paulus ini, penerima surat atau jemaat Kolose itu terdiri dari kebanyakan orang non-Yahudi. Tetapi juga ada yang Yahudi. Nah, yang Yahudi ini sangat mistis. Mereka sangat memperhatikan masalah Taurat dan bahkan memaksakan orang non-Yahudi untuk bisa mengikuti Taurat. Nah, kita sampai kepada pasal yang kedua ayat 16. Karena itu, ya, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru, hari Sabat. Ini semua adalah khas Yahudi, ya, khas Judaism. Nah, mereka saudaraku menganggap ada barang makanan yang haram, ya, seperti di Indonesia ini ya, sangat kental dengan haram dan harum. Haram dan halal, ya, seperti itu. Jadi ini sangat melekat di dalam pemikiran mereka. Jadi tidak boleh orang memakan makanan yang haram, begitu. Nah, campuran Yunani itu adalah begini. Muncul bahwa ada orang yang menganggap bahwa dengan menjauhkan diri dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang dilarang itu, mereka menganggap diri mereka mampu untuk menyembah, mampu untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Jadi ada semacam asketisme di sini.
Tidak boleh pegang itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh ini dan itu. Akan membuat saya jauh lebih baik beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara perhatikan, Paulus sendiri merujuk kepada tatanan hukum baru dalam Kristus, bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Kemudian kita perhatikan saudara yang kekasih, Paulus itu sangat concern dengan hal ini. Khususnya mengenai hari raya. Di situ dikatakan ada hari raya, bulan baru, hari Sabat. Ini khas Yahudi, upacara agama tahunan. Misalnya hari raya, yaitu apa itu hari raya? Hari-hari raya orang Yahudi yang terdiri dari 7 hari raya yang diwajibkan kepada orang Israel untuk dirayakan. Itu hari raya. Kemudian ada bulan baru. Peringatan ini merupakan kewajiban untuk orang Yahudi mempersembahkan korban bakaran. Lalu ada hari Sabat, ditulis dalam bahasa atau dalam bentuk jamak sabaton. Itu berarti hari Sabtu, Sabtu hari ke-7. Itu merupakan sabat mingguan, termasuk karena ini sabaton jamak jadi tahun sabat tahunan. Jadi sabaton dalam bentuk jamak bermakna tiap hari pekan sabat minggu untuk beribadah. Jadi hari-hari raya itu adalah pesta keagamaan tahunan, bulan baru, dan lain sebagainya. Dan orang Yahudi sangat suka dengan hal ini. Jadi ini merujuk kepada latar belakang Yahudi yang seharusnya tidak mengikat orang Kristen lagi, karena sudah digenapkan di dalam Kristus. Tetapi bagi mereka kematian Kristus itu tidak cukup. Jadi mesti ditambah dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau saudara perhatikan pasal 2 tadi ayat 21, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian yang hanya menurut perintah dan ajaran manusia. Saudara kalau makan selesai sebetulnya. Saudara makan dapat apa? Dapat ampasnya. Saudara menjamah mayat, bagi mereka menjamah menyentuh mayat itu najis. Sebetulnya segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini semuanya akan binasa. Jadi di bawah hukum Taurat, orang menjadi najis bila menyentuh jasad atau apa saja yang dipersembahkan kepada berhala. Kita menjadi berhala atau menjadi najis, apalagi mengecap makanan yang diharamkan tersebut. Jadi Paulus menegaskan bahwa semuanya ini akan binasa oleh pemakaiannya, karena tidak bernilai kekal. Dan karena itu Paulus ingin supaya kita semua menyadari, seperti yang dituliskannya di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lalu dia tegaskan lagi di dalam Roma 14 ayat 20, jangan engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi Paulus sangat menekankan soal bagaimana kita di dalam Kristus itu sudah dibebaskan. Tetapi juga jangan karena makanan kita membuat orang lain jatuh. Jadi ini kompleks sekali ya. Kalau saudara pelajari Alkitab ini, aneh-aneh sekali yang terjadi. Jadi pertemuan antara arus sungai yang satu bertemu dengan arus sungai yang lain bermuara di dalam satu sinkretisme. Kalau saudara mempelajari di dalam kekristenan, ada banyak sekali sinkretisme yang bercampur di dalam kehidupan kita. Saya mengingat sekali banyak orang Kristen kalau membangun rumah itu selalu ada yang mengatakan kalau tidak dipotong kepala kerbau lalu ditanam di tanah itu, saudara berada dalam bahaya. Saudara pernah begitu? Saudara kalau bangun perusahaan besar dengan membangun pabrik yang besar, ada orang-orang di luar Anda yang mengatakan, Pak,
tanamin kepala kerbau, Pak. Betul? Saya tidak tahu jelasnya ya, so, mohon maaf kalau salah. Tapi saya mendengar begitu. Atau kepala babi waktu saudara bangun rumah terus di belakang tanam kepala babi di taman di belakang. Tidak tahu saya, mungkin ya saudara pikir nanti babi ngepet nggak pernah berani datang lagi karena ada kepala babi di situ. Sayang ya, kepala babi itu kalau dibikin masakan kayak cukyok gitu kan ya enak ya, dibuang-buang. Nah ini sinkretis. Ada yang orang tuanya meninggal, Pak datang. Ini kita mau ibadah, Pak. Maksudnya ibadah 7 hari. Oh, maksudnya 7 hari apa? Ya katanya orang, kata orang. 7 hari memang. Setelah itu 40. Setelah itu 100. Ya saya kalau diundang begitu saya khotbah aja sih. Tidak masalah buat saya. Mau 10 hari, mau 8 hari setengah, terserah. Yang saya khotbahin firman Tuhan. Tetapi kalau kamu berpikir bahwa 7 hari itu rohnya masih keliling-keliling di situ. Nah ini sudah masuk ke mistisisme. Gitu. Kalau di kampung saya kalau bayi dilahirkan user-usernya ditanam terus ditaruh kasih lampu supaya anjing nggak gigit, katanya kalau lihat lampu nggak gigit. Atau ada tuyul yang datang ngambilin user-usernya itu, ari-arinya itu. Kok bisa begitu? Dan orang Kristen terima aja, yang penting kita selamat katanya. Makanya ada selamatan. Nah kalau orang ini mengajar dengan wajah yang lembut, di sini dikatakan begini di ayat yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Ini adalah kerendahan hati yang palsu, yang kelihatannya rendah hati tetapi sebenarnya sombong. Dan yang lebih menarik saudaraku, kalau saudara perhatikan, orang ini lalu kemudian berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Artinya mereka bersikeras kepada apa yang mereka lihat. Mereka bangga atas apa yang mereka bisa lihat, yang orang lain tidak lihat. Nah sebetulnya saudaraku berkanjang di dalam bahasa Yunaninya itu embatio. Embatio itu apa? Ya. Embatio itu adalah diambil dari bahasa misteri, istilah teknis untuk inisiasi. Ini saya kutip dari James Dunn, tafsiran dari James Dunn. Ya, dia katakan begini, Eubation di sini diambil dari bahasa misteri, istilah teknik untuk inisiasi. Nah, inisiasi itu apa? Inisiasi itu semacam ujian yang harus dijalani orang yang akan menjadi anggota suatu agama, perkumpulan tertentu. Dia harus menjalani semacam ritual tertentu. Jadi inisiasi. Jadi ini adalah bahasa inisiasi, istilah teknis untuk masuk. Jadi berkanjang, itu artinya mereka masuk. Jadi masuk di sini bukan sekedar masuk, tetapi masuk dengan sedikit penambahan, yaitu pendakian visioner. Jadi orang yang masuk ke situ sambil mendapatkan semacam visi tertentu atau mistis, masuk ke dalam sebuah realita rohani yang lebih besar. Nah itu sebabnya ditambahkan di sini selain berkanjang kepada penglihatan dan visi itu, mereka juga menyembah kepada malaikat. Beribadah kepada malaikat. Meskipun kita tidak terlalu jelas, sebetulnya di dalam bahasa Yunani menyembah itu treskeia, worship. Di sini dipakai adalah berkaitan dengan upacara agama misteri. Jadi kata treskeia itu dipakai di situ. Dan kalau dipakai oleh Paulus, kemungkinan mereka juga mengambil sedikit makna dari masuknya ibadah misteri itu, agama misteri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang rumit sekali
Mereka juga dikatakan di sini guru-guru palsu itu tidak lagi setia kepada kepala yang adalah Kristus sendiri. Mereka nampaknya penuh dengan hikmat, ibadah buatan sendiri. Bentar ya. Ya, ada sedikit gangguan, saudara. Ini juga termasuk salah satu misteri buat saya. Segala sesuatu tidak bisa diatur dengan cara sendiri. Oke. Tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, menyembah kepada malaikat itu ada dua tafsiran. Yang pertama memang menyembah kepada malaikat. Ya, jadi itu langsung ada objeknya, menyembah, dan objeknya itu malaikat. Tetapi terjemahan lain yang dipandang oleh seperti misalnya Francis mengatakan ton angelon itu genetif subjektif, bukan genetif objektif. Artinya pemujaan dipersembahkan oleh malaikat kepada Tuhan. Dan memang karena ini adalah latar belakang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu memang sedikit mistik di kelompok tertentu. Ketika dia membaca misalnya Yesaya 6, di situ ada serafim bertemu dengan serafim di bait suci, ada malaikat di situ. Dan ada kecenderungan bagi mereka untuk bersama-sama dengan dia. Lalu kemudian kalau kita membaca misalnya di dalam Kolose pasal 1 ayat 12. Di situ menunjukkan, saudaraku, orang-orang yang dipilih mendapat bagian dari apa yang ditentukan orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi bagi mereka, kami ini seperti bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, dan orang-orang rohani seperti kita yang di dalam Kristus sudah dibebaskan dari dosa, masuk ke dalam kerajaan terang. Nah, di kerajaan terang itulah kita bisa bersama dengan malaikat untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi memang rumit sekali ini orang Kolose ini. Lalu kemudian James Dunn itu menemukan beberapa bukti-bukti fragmen seperti misalnya 4Q 400 and 405 Q. Di situ dikatakan lagu pengorbanan Sabat berisi lagu pujian dipersembahkan kepada Tuhan oleh malaikat di bait suci surga selama 13 abad dalam setahun. Jadi fragmen yang ditemukan ini, saudaraku, memberikan semacam penguatan terhadap tafsiran ini yang menunjukkan bahwa komunitas itu sendiri bersama para malaikat melantunkan lagu penyembahan surgawi itu. Jadi satu tadi mengatakan menyembah kepada malaikat, tetapi mereka yang satu ini adalah penyembahan bersama malaikat kepada Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau misalnya ada malaikat turun di sini, di GKJ Kartini, Jalan Kartini 16C ini, ada di sini. Kira-kira saudara gimana rasanya? Ayo jujur. Yang malaikat tidak pakai baju hitam seperti ini, dia putih, cemerlang, berdiri di sini. Sementara Anda nyanyiin pujian tadi, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Malaikatnya nongol di sini. Saudara ngapain? Ayo. Tidur. Enggak. Terbirit-birit kan? Sebagian pasti nyungsep. Nah, ini mistis yang begini, saudaraku, itu muncul di jemaat Kolose yang mengajarkan kalau kamu tidak bisa sama seperti kami, kamu itu belum ada apa-apanya. Kami lebih bagus dari kamu. Yang pada akhirnya, saudaraku yang kekasih,
Sebetulnya mereka itu tanpa alasan sedang membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Teks kita jelas sekali kok mengatakan seperti itu. Misalnya ayat 18 terakhir. Tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Lalu ayat keberapa lagi? Ayat 23. Merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk apa? Memuaskan hidup duniawi. Ini ada malaikat, makhluk surgawi yang rohani. Bukankah itu bagus? Tapi Paulus mengatakan ini pikiran duniawi. Kan aneh. Hidup duniawi mengikuti kedagingan, bukan menurut Tuhan. Nah, saya sering kali ngomong sama teman-teman, hal yang rohani itu susah digantikan dan diubah. Kan rohani, Pak. Seumpama saya mengatakan, hari ini, nggak usah doa ya, dipecat saya. Loh iya, loh pendeta kok suruh ndak doa loh, doa itu kan rohani toh ya. Sama seperti ini, kalau ada malaikat di sini dan kita menyewa ke malaikat, salahnya apa? Ini rohani. Paulus mengatakan guru-guru palsu itu sudah tidak lagi setia kepada kepala, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Karena kepala lah yang memberikan kepada tubuh itu kekuatan. Melalui ligamen-ligamen itu mempersatukan tubuh secara utuh. Jadi saudaraku, pemikiran yang duniawi itu artinya mereka itu tidak berpikir seperti Kristus berpikir. Nah, kalau saudara beribadah kepada Tuhan, kenapa saudaraku di dalam gereja itu banyak persoalan mengenai ibadah? Sebetulnya ibadah yang sejati itu ada dimulai dari pribadi. Ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari pengenalan saya kepada Tuhan itu seperti apa? Dimulai dari rumah. Bukan mulai dari sini. Jadi kalau saudara pulang nanti tidak dapat apa-apa, saudara jangan salahkan A, B, C, D. Saudara mesti melihat apakah saya memang orang yang rohani, yang berpikir secara rohani. Melakukan sesuatu dengan prinsip bahwa Tuhanlah yang menjadi kepala atas segala sesuatu. Jadi kita mesti berpikir begitu. Sehingga ketika waktu kita datang dan beribadah kepada Tuhan di tempat ini, saudara akan mendapatkan sesuatu meskipun itu dari kesalahan. Entah kesalahan baca, entah kesalahan menyanyi, dan lain sebagainya. Sebab kalau saudara tidak mengoreksi seperti itu, maka Paulus mengatakan ayat 20. Ibadah buatan sendiri. Etelotreskia. Itu dapat berarti kebaktian atau kesalehan yang kaku. Atau ibadah menurut kemauan sendiri. Itu sebabnya dikaitkan dengan ibadah menyembah kepada malaikat, karena mereka memang mengasumsikan bahwa ibadah kepada malaikat itu menjadi satu bagian. Dan karena itu kami bersikukuh untuk tetap mempertahankan ini. Itu ibadah buatan sendiri. Belum lagi dicampur dengan mistis. Bahwa kalau mereka merendahkan diri, mereka memukul-mukul diri, menyiksa diri,
tidak makan ini, tidak makan itu. Mereka berpikir orang yang melayani Tuhan dengan membuat tubuhnya menderita, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Menyiksa diri supaya Tuhan berkenan kepada kita. Jadi saudara perhatikan di sini, Paulus itu begitu marah dengan ibadah buatan sendiri yang disebutnya sebagai duniawi. Karena apa? Karena apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu nol besar. Sudah tidak ada artinya lagi. Kamu lebih penting daripada Kristus. Saya sampai kepada kesimpulan, saudara. Saudara perhatikan lagi ayat yang ke-16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Kemudian ayat 18, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Jadi ada menghukum, ada menggagalkan. Digagalkan, dirugikan adalah terjemahan dari kata Yunani, kata brabeo, artinya mencabut hadiah atau mengambil hadiah yang sudah kamu terima. Jadi apa hadiah yang saudara sudah terima? Yaitu di dalam Kristus kita sudah memiliki penebusan kita. Di dalam Kristus kita memiliki kebebasan. Di dalam Kristus kita memiliki kehidupan. Dan karena itu tidak boleh diambil, direbut, dicabut dari kita. Jangan ada orang yang mau mengambil itu dari saudara. Jangan membiarkan kemenanganmu digagalkan. Jadi saudara-saudaraku, kemenangan digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat. Semuanya itu kebohongan belaka. Jangan mengizinkan siapapun mengambil dari kamu apa yang sebenarnya menjadi milikmu. Apa yang sebenarnya sudah menjadi upahmu. Nah, ini yang seharusnya kita miliki. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku, bagaimana dengan kita? Siapa yang telah mengambil dari saudara sukacita beribadah? Siapa yang ambil? Sukacita hidup di dalam Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang ambil? Kadang-kadang ada orang mengatakan begini, mengatakan begitu. Saudara mesti mempertahankan itu karena itu milikmu. Kalau ada yang mau mencampuri urusan kita, mencampuri agama kita, mencampuri pemikiran kita, tidak. Ini sudah paling berharga yang sudah diberikan Tuhan. Jangan ada yang menggagalkan, jangan ada yang mengambil. Tapi herannya orang Kristen masih mengikuti. Gak bisa loh. Lu kalau ndak begini ya, mesti nanti bahaya loh. Bahaya apa? Ndak bisa. Yuk menikah tanggal sekian ndak cocok menurut ini. Menurut siapa? Ya menurut ini. Ndak cocok tanggal sekian. Tanggal berapa yang paling cocok? Ya tanggal 25 Desember paling cocok. Yang bilang siapa? Kata Pak Elisa. Gundulmu peang. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ndak ada. Tanggal berapa saudara menikah? Ada juga yang sudah bercerai. Nggak peduli mau tanggal berapa. Yang penting bukan itu. Karena itu setiap orang Kristen mempunyai pikiran. Dan menseleksi semua hal dengan apa? Dengan pikiran. John Owen terakhir mengatakan begini. John Owen, halaman 67. Pertandingan akbar antara sorga dan neraka dimaksudkan untuk melihat mana di antara keduanya yang paling kita cintai.
Orang yang memiliki cinta kita akan memiliki seluruh diri kita. Cinta bagaikan kemudi kapal. Kemana kemudi itu mengarah, kesanalah kapal tersebut akan menuju. Di sini Tuhan mengajarkan kita, saudaraku, untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang di surga, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Karena kamu sudah ditebus. Saudara mesti belajar untuk mengaplikasikan firman ini di bagian-bagian hidup Anda sendiri. Kalau firman Tuhan itu mengatakan seperti ini, pertanyaannya, apa hal yang harus saudara buang di dalam hidup ini? Mana yang sinkretis dibuang? Mana yang tahayul dibuang? Saudara hanya mengikuti firman. Saudara selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat menyesal sebab kami seringkali tidak mengikuti Tuhan tetapi mengikuti tradisi. Mengikuti apa kata orang, bukan mengikuti apa kata Tuhan. Ampuni kami jikalau hidup kami kompromi dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada dalam hidup kami. Dia tidak bersama kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami mengabaikan firman. Ibadah kami hanya kami buat begitu rupa, supaya kelihatan indah tetapi penuh kesombongan, dan hati kami tidak mencintai Engkau. Tuhan, berkati sebentar kami akan mengikuti perjamuan yang sekali lagi mengingatkan kami betapa Engkau sudah menyerahkan semuanya, segalanya bagi kami. Tidak ada yang tersisa. Mengajarkan kami supaya kami pun menaruh hati kami kepadamu, tiada tersisa, sepenuhnya bagi Engkau, sebab kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.